Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisa Kustamanda, NIM 361921302031 dari TMK 3B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester kontrol adaptif. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu microcontroller Arduino? Microcontroller Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source. Diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki proses Atwell AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh dunia. Kelebihan dan kekurangan Arduino. Kelebihan Arduino: murah, papan perangkat keras. Arduino biasanya dijual relatif murah, antara 125.000 hingga 400.000-an rupiah dibandingkan dengan platform microcontroller pro lainnya. Sederhana dan mudah pemrogramannya. Perlu diketahui bahwa lingkungan pemrograman di Arduino mudah digunakan untuk pemula dan cukup fleksibel bagi mereka yang sudah tingkat lanjut. Perangkat lunaknya open source. Perangkat lunak Arduino IDE dipublikasikan sebagai open source, tersedia bagi para pemrograman berpengalaman untuk pengembangan lebih lanjut. Perangkat kerasnya open source. Perangkat keras Arduino berbasis microcontroller Atmega 8, Atmega 168, Atmega 328, dan Atmega 1280, yang terbaru Atmega 2560. Dengan demikian, siapa saja bisa membuatnya dan kemudian bisa menjualnya. Perangkat keras Arduino ini, apalagi bootloader, tersedia langsung dari perangkat lunak Arduino IDE-nya. Bisa juga menggunakan breadboard untuk membuat perangkat Arduino beserta peripheral lain yang dibutuhkan. Untuk kekurangannya adalah kode hex terbilang besar bila Anda membandingkannya dengan microcontroller pro. Kedua, kesalahan push bit sering terjadi sewaktu memproses bootloader. Selanjutnya, program lama harus Anda modifikasi bila ingin mengubah atau menambahkan instruksi. Kekurangan selanjutnya yaitu ruang penyimpanan flash berkurang dipakai oleh bootloader. Selanjutnya yaitu bagian-bagian Arduino beserta fungsinya. Yang pertama yaitu USB socket atau power USB. USB socket atau power USB digunakan untuk memberikan satu daya ke bagian-bagian Arduino beserta fungsinya. Yang pertama yaitu USB socket atau power USB. USB socket atau power USB digunakan memberikan satu daya ke papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Yang kedua adalah power atau barrel jack. Power papan Arduino dapat juga diberikan colokan satu daya secara langsung dari sumber daya AC dengan menghubungkan ke barrel jack yang tersedia. Tegangan maksimal yang dapat diberikan kepada Arduino maksimal 12 volt dengan range harus maksimal 2 ampere agar regulator tidak panas. Yang ketiga adalah voltage regulator. Fungsi dari voltage regulator adalah untuk mengendalikan atau menurunkan tegangan yang diberikan ke papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen-elemen lain. Yang keempat adalah kristal osilator, membantu Arduino dalam hal yang berhubungan dengan waktu. Bagaimana Arduino menghitung waktu? Jawabannya adalah dengan menggunakan kristal osilator. Angka yang tertulis pada bagian atas kristal berarti bahwa frekuensi dari osilator tersebut. Yang kelima adalah E517 Arduino Reset. Kita dapat mereset papan Arduino, misalnya memulai program dari awal. Terdapat dua cara untuk mereset Arduino Uno. Pertama, dengan menggunakan reset button pada papan Arduino. Yang kedua, dengan menambahkan reset eksternal ke pin Arduino yang berlabel reset. Yang keenam adalah 3.3 V atau supply 3.3 output volt. Yang kelima adalah 5 volt supply 5 output volt. Sebagian besar komponen yang digunakan
papan Arduino bekerja dengan baik pada tegangan 3.3 volt dan 5 volt. GND atau ground. Ada beberapa pin GND pada Arduino, salah satunya dapat digunakan untuk menghubungkan ground rangkaian. 9 adalah pin. Pin ini juga dapat digunakan untuk memberi daya ke papan Arduino dari sumber daya eksternal seperti sumber daya AC. Yang ke-10 adalah analog pins. Analog papan Arduino Uno memiliki 6 pin input analog A0 sampai A5. Pin-pin ini dapat membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog, seperti sensor kelembapan atau temperatur, dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor. Yang ke-11 adalah main microcontroller. Setiap papan Arduino memiliki microcontroller. IC, Integrated Circuit, utama pada Arduino sedikit berbeda. Microcontroller yang sering digunakan adalah Atmel. Kita harus mengetahui isi apa yang dimiliki oleh suatu papan Arduino sebelum memulai memprogram Arduino melalui Arduino IDE. Informasi tentang IC terdapat pada bagian atas IC. Untuk mengetahui konstruksi detail dari suatu IC, kita dapat melihat lembar data dari IC yang bersangkutan. Selanjutnya, 12 ICSP pin. Kebanyakan ICSP adalah AVR, suatu programming header kecil untuk Arduino yang berisi MISO, SCK, reset, VCC, dan GND. Hal ini sering dirujuk sebagai SPI, Serial Peripheral Interface, yang dapat dipertimbangkan sebagai expansion dari output. Sebenarnya kita memasang perangkat output ke master bus SPI in-circuit serial programming ACSP. Port ACSP memungkinkan pengguna untuk memprogram microcontroller secara langsung tanpa memulai bootloader. Umumnya pengguna Arduino tidak melakukan ini sehingga ACSP tidak terlalu dipakai walaupun disediakan. Selanjutnya yaitu ARF. AREF merupakan singkatan dari Analog Reference. AREF kadang-kadang digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal antara 0 dan 5 volt sebagai batas atas untuk pin input analog input. Selanjutnya yaitu rancangan sistem kontrol otomatis pada kapal laut. 1. Perancangan sistem fleksibel ATS atau Automatic Transfer Switch pada instalasi listrik kapal berbasis microcontroller. Tidak dipungkiri bahwasanya kebutuhan listrik merupakan aspek penting tidak terkecuali di dalam kapal. Tentu, biasanya sumber listrik kapal bersumber pada generator. Umumnya, untuk mengatur sistem kelistrikan kapal pada bagian transfer switch biasanya dilakukan secara manual. Namun kali ini dengan menggunakan Arduino IDE dapat digunakan sebagai pengontrol otomatis sistem kelistrikan kapal. Sistem palka. Pada sistem ini, setiap seksi tutup palka dihubungkan satu sama lain dengan engsel serta seksi tutup palka yang tepi dihubungkan dengan ambang palka atau geladak dengan engsel. Ditinjau dari mekanisme kerja sistem ini dibagi atas: 1. Sistem dengan menggunakan motor derek. 2. Sistem menggunakan hidrolik. Itu adalah pertanyaan terakhir yang sudah saya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.